Shalom, ada ungkapan bahwa tak ada mahkota tanpa penderitaan, tak ada buah yang dihasilkan tanpa usaha dan kerja keras. Saat ini banyak orang-orang Kristen muda mengeluh, bersungut-sungut dan putus asa karena merasa tidak kuat lagi menghadapi permasalahan yang ada. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita bersikap seperti itu. Tuhan memberikan teladan dari kehidupan petani. Kita tahu bahwa petani itu selalu bersabar menantikan hasil panennya. Hari lepas hari petani dengan tekun mengolah tanahnya, mengairi sawahnya dengan air yang cukup, dan menaburinya dengan benih yang terbaik. Panas terik maupun hujan badai tak menjadi penghalang baginya, karena menyadari bahwa kehidupannya sangat bergantung pada hasil panennya. Dalam suratnya, Yakobus juga memberitahu bahwa petani akan menghadapi dua macam hujan, yaitu hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hujan musim gugur? Hujan musim gugur adalah hujan yang akan merontokkan segala hal, yaitu daun, bunga, ranting, bahkan pohon-pohon yang tidak memiliki akar yang kuat dipastikan akan bertumbangan. Jelas bukan suatu pemandangan yang menarik dan menyenangkan dan menyegarkan, karena pohon-pohon tampak gundul, tanpa daun, tanpa bunga, dan juga tanpa buah. Hujan musim gugur adalah masa-masa sulit bagi petani. Ini berbicara dengan keadaan yang tidak baik dalam musim kehidupan kita. Mungkin sakit yang kita derita belum sembuh-sembuh, goncangan dalam rumah tangga, krisis keuangan, usaha bangkrut, dan sebagainya. Meski demikian, para petani tidak menjadi kecewa atau putus asa di tengah jalan. Mereka terus bersabar dan bertekun menanti sampai berlalunya hujan musim gugur. Karena pada saatnya akan muncul yang namanya hujan musim semi. Nah, hujan musim semi itu apa sih? Hujan musim semi itu di mana dedaunan dan bunga kembali bersemi, pohon-pohon dapat menghasilkan buah, sehingga pemandangan tampak hijau dan menyegarkan. Inilah masa pengharapan, karena masa panen akan segera tiba. Milikilah mental sebagai seorang petani yang selalu sabar dan tekun menantikan panen tiba. Milikilah mental seorang petani yang selalu sabar dan tekun untuk menantikan panen yang akan tiba. Nah, dalam penderitaan kita sering mempunyai sikap-sikap yang salah, seperti marah dan maka lemah iman, bersungut-sungut, berhenti ikut Tuhan, atau menjadi Tuhan, atau lagi ke dalam dosa, dan sebagainya. Karena setiap orang Kristen pasti mengalami penderitaan. Karena Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan. Penderitaan itu bukan tanpa alasan, tapi untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu jadi pulih. Seperti yang ada di 1 Petrus 4 ayat 1-2. Maka ada sesuatu yang penting bagi kita untuk belajar tentang sikap yang benar dalam mengalami penderitaan. Nah, ini gimana sih sikap yang benar dalam mengalami penderitaan?
Yang pertama itu sabar. Sabar itu seperti yang dikatakan di Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-10. Sabar itu yang kayak gimana sih? Yang pertama, sabar itu berarti tidak membalas dendam atau tidak marah. Ingat bahwa penderitaan mereka disebabkan oleh penindasan orang kaya. Seperti yang ada di Yakobus 4 ayat 5 sampai 6. Jadi bisa saja mereka marah dan dan ingin balas dendam. Tapi Yakobus mengatakan mereka untuk harus sabar. Yang kedua, sabar dalam penderitaan. Juga berarti bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut dalam menghadapi penderitaan. Yang ketiga, sabar itu tidak iri hati melihat nasib orang lain yang tidak mengalami penderitaan seperti kita. Yang terakhir, sabar kita berarti bahwa kita tunduk atau berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan tidak memberontak atau marah kepada Tuhan pada waktu kita mengalami penderitaan. Yang kedua, gimana sih sikap kita yang benar dalam menghadapi penderitaan? Yaitu meneguhkan hati seperti yang ada di ayat yang ke-8 tadi itu. Nah, jadi meneguhkan hati ini ketika kita menghadapi penderitaan, iman atau perasaan kita itu terhadap Tuhan tuh nggak boleh naik turun atau berubah-ubah. Iya, kalau bisa tetap naik, ya kalau nggak bisa ya stuck, jangan sampai turun. Yang ketiga, sikap yang benar itu apa? Yaitu jangan bersungut-sungut terhadap satu yang lain. Ini berarti apa sih? Yang pertama, kita itu nggak boleh saling menyalahkan. Kalau salah satu keluarga mengalami penderitaan, maka seringkali mereka akan saling menyalahkan antara nama yang ada dalam keluarga itu. Ini bisa memperberat penderitaan itu dan malah memperkecil kekuatan dalam menghadapi penderitaan itu. Yang kedua, nggak boleh bersungut kepada orang Kristen lain dan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil atau Tuhan tidak sayang pada kita. Tuhan tetap adil dan sayang pada kita. Kalau Tuhan nggak sayang sama kita, ngapain Tuhan bela-belain ke dunia ini tebus kita dari dosa? Ya, untuk memulihkan hubungan itu, kita nggak bisa memulihkan hubungan dengan Tuhan kalau tanpa keselamatan itu. Kita bolehlah sharing penderitaan kita alami, kita cerita sama orang lain, tapi tidak boleh untuk bersungut-sungut atau menyalahkan Allah atau mengecam Allah atau bahkan mengutuk Allah. Itu yang dia nggak boleh. Ya, akhir-akhir ini sering terjadi mengecam-kecam, kutuk-kutuk dan sebagainya. Bahwa kita itu sebenarnya nggak punya hak untuk mengecam, mengutuk dan sebagainya itu, karena mengecam dan mengutuk itu cuma haknya Tuhan, bukan hak kita. Ya. Yang ketiga, kita juga nggak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan dan minta Tuhan membalaskan dendamnya. Kita boleh saja menceritakan pada Tuhan segala penderitaan yang kita alami dan bahkan orang-orang yang membuat menderita, tapi jangan dengan hati yang yang menginginkan balas dendam. Bolehlah kita cerita sama Tuhan, karena Tuhan tuh ya satu-satunya pribadi lah yang nggak mungkin bocor lah ke orang lain. Pasti bisa jaga rahasia kita. Tapi kita nggak boleh sampai balas dendam. Boleh sih kita saya ngomong Tuhan ini loh jahat Tuhan, tapi kita tuh nggak boleh pengen balas dendam. Ya sudah, kita orangnya begini loh Tuhan, aku sampai disolimi kayak gini,
Apa itu boleh, tapi jangan sampai kita itu menginginkan balas dendam untuk orang itu. Sekedar kita nggak apa-apa, tapi jangan sampai balas dendam. Yang terakhir, kita itu nggak boleh bersungut-sungut karena orang lain yang lebih baik nasibnya daripada kita. Ya ini atau bisa disebut juga rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Nah ini bersungut-sungut itu bukanlah dosa yang bisa diabaikan atau diremehkan. Ya ini menunjukkan apa? Kalau semua dosa itu sama, nggak ada yang dosa yang besar maupun dosa yang kecil, semua tetap dosa. Tuhan tuh nggak senang ngelihat kita bersungut-sungut, karena bersungut-sungut menunjukkan bahwa kita tidak atau kita kurang percaya atau bahkan tidak percaya pada Tuhan. Yang kedua, itu tidak puas atau bahkan kita itu iri hati sama-sama. Perhatikan juga di Yakobus 5 ayat yang ke-9 itu yang berkata supaya kamu jangan dihukum. Nah, kalau kita itu bersungut-sungut, ingatlah bahwa dulu Tuhan itu menghukum bangsa Israel karena dosa ini dan semua terjadi sebagai contoh bagi kita. Walaupun Tuhan itu tidak bakal menghukum sampai seperti itu, sesadis itu, paling enggak hal-hal itu bisa mengingatkan pada kita kalau itu merupakan hal yang salah, yang menunjukkan bahwa kalau kita bersungut-sungut, kita tuh tidak percaya sama Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kalau itu kita yang sering bersungut-sungut pada waktu mengalami penderitaan, minta ampun kepada Tuhan atas dosa itu dan minta supaya Tuhan bisa menolong untuk berhenti dari dosa itu. Yang terakhir, sikap yang benar itu apa? Yaitu bertekun. Nah, bertekun itu apa sih? Banyak orang itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu, seperti yang ada di perumpamaan tentang penabur itu. Sehingga pada waktu mengalami penderitaan, mereka itu menjadi murtad. Nah, di sini Rasul Yakobus itu menyuruh kita bertekun, yang berarti itu kita tidak putus asa. Tapi sebaliknya, kita terus ikut Tuhan sekalipun kita itu mengalami yang namanya penderitaan. Apa sih dampaknya kalau kita melakukan empat hal itu? Yang pertama itu menikmati hasil usahanya, seperti yang ada di 2 Timotius 2 ayat sampai ke-6. 2 ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ini maksudnya juga diberkati secara materi, walaupun ini nggak pasti secara jumlahnya berapa. Tapi yang pasti kita itu diberkatinya, kita menjadi bahagia meskipun kita tidak diberkati jadi orang benar-benar kaya gitu, enggak. Tapi kita menjadi bahagia, kita menjadi puas hatinya. Yang kedua, kita mendapatkan mahkota kehidupan karena kita tahan uji dan hidup dalam kebenaran, seperti yang ada di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kalau yang terakhir ini, hidup kita menghasilkan buah, baik buah kebenaran maupun buah roh, seperti yang ada di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Jangan lupa subscribe dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.